Terus terang, jadi kalau saya punya Jumat Barokah itu yang ditunggu sama umat, ya apa yang jamaah-jamaah di masjid, itu sama Di orang-orang yang lingkungan. itu memang betul-betul dari catering olahan mayang nih. Iya, ini kegiatan Jumat Barokah nih, Iya iya. udah berapa lama bikin kegiatan Jumat Barokah? Jadi kadang-kadang sekarang ini saya hanya membatasi nih, Hmm. hanya 100 box. 100 box? Hanya 100 box. Ih. Jadi kalau saya udah meluap dan jadi udah 150, saya over untuk di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brighters, apa kabar? Seperti biasa di Studio Bright hadir bintang tamu yang akan sharing, ngobrol-ngobrol santai di Studio Radio Bright pastinya. Bersama saya Rizal Bright, salam sehat, salam semangat. Nah, siapa tamu kita hari ini? Tamu kita ini, penampilannya oke, tapi yang lebih oke adalah jiwa sosialnya itu loh. Kenapa? Karena kita hari ini akan membahas tentang aktivitas sosial dari ibu yang cantik ini yang nanti akan memperkenalkan diri siapa dia. Kegiatannya adalah Jumat Barokah. Apa itu Jumat Barokah? Nah, seru nih. Biar ibu ini aja yang cerita ya. Halo, Mbak Meni, apa kabar? Pak Rizal, kabar baik, alhamdulillah. Gimana sehat? Selamat datang di Studio Radio Bright. Terima kasih sudah diundang. Alhamdulillah saya Alhamdulillah sehat. sehat. Bu Meni juga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Pak Bu Rizal Meni, juga sehat ya? Alhamdulillah. Bu Meni, nah tadi saya manggilnya Meni aja nih. Saya nggak tahu nama sebenarnya siapa. Kemudian tinggalnya di mana. Kalau usia saya tahu lah sekitar 20 plus ya. Itu dia benar. Masih nggak pantas kayaknya. 20 plus cocok lah ya. Boleh diperkenalkan kepada Brighters nama dan siapa? Baik. Saya dengan Madeva Meni, tapi tempat panggilan saya hari-hari Meni gitu ya. Jadi panggilnya juga kadang-kadang suka Noy ya kan, Noy gitu. Jadi ya apa sih artinya sebuah nama ya? Yang penting kita akrab aja ya. Siap. Terima kasih Bu Madeva Meni. Ini saya panggilnya Meni atau Menoy aja ya biar lebih akrab ya. Kan lebih akrab kan Noy ya kan. Yoi, siap. Berarti seperti saya sampaikan tadi di awal, Bu Meni ini jiwa sosialnya sangat luar biasa. Dan mungkin nanti ngobrol-ngobrol kita akan dengarkan juga nih kalau Bu Meni ini jago loh berorganisasi. Wih, Bu Meni kegiatan Jumat Barokah nih. Iya. Udah berapa lama bikin kegiatan Jumat Barokah? Sebenarnya sih Jumat Barokah itu saya tuh untuk keluarga. Oh oke. Awalnya itu memang untuk keluarga, dari kakak, ponakan gitu ya. Jadi dari keluarga 5, satu orang 5 kita bikin hanya 50 gitu. 50 box. Oke. Hanya dari keluarga aja. Karena udah pada masing-masing udah punya keluarga, masing-masing udah punya anak, cucu gitu ya. Ya akhirnya mereka bikin sendiri gitu. Jadi kita terpisah-pisah, ada yang bikin di Jogja, ada yang dia bikin di rumah sakit gitu. Nah, kebetulan ini saya meneruskan kembali nih. Ada keluarga, ada ipar-ipar gitu kan, ada ponakan-ponakan yang masih mau gabung, ya udah gabung gitu loh, Pak. Awalnya seperti itu. Sampailah alhamdulillah ya sampai hari ini. Sampai hari ini masih melanjutkan kegiatan Jumat Barokah. Masih melanjutkan itu awalnya ya dari keluarga. Aja. Nah, awalnya dari keluarga kemudian berkembang di mana masing-masing keluarga juga bikin kegiatan Jumat Barokah di tempatnya masing-masing. Kemudian ibu sendiri masih melakukan kegiatan di tempat sendiri. Betul. Ya. Boleh kebetulan tahu itu Pak Rizal, kebetulan rumah saya itu depannya tuh masjid besar juga. Oh oke. Dan kebanyakan juga memang lingkungan kita itu agak-agak ya memang
perlu lah ya, perlu perhatian untuk itu. Oke, Nah, oke. jadi kadang-kadang sekarang ini saya hanya membatasi nih, hanya 100 box. 100 box. Hanya 100 box. Ih. Jadi kalau saya udah meluap jadi udah 150, saya over untuk di minggu berikutnya. Oh, gitu. Jadi saya nggak tampung semua, Iya, iya, supaya iya, pekerjaan saya juga jadi maksimal kan. Iya, iya, iya. Iya, Dia seperti ngomong itu. 100 box dan lingkungan. Berarti 100 box itu dibagi di lingkungan yang Ibu lihat ini sebagai suatu hal yang perlu didistribusikan atau gimana? Ada kriteria tempatnya nggak? Kalau kriteria tempat kita sepertinya nggak ada kriteria Oke. gitu kan. Jadi saya memang rutinitas tiap Jumat itu yang pasti itu ke masjid dulu. Oh, Ke oke. masjid, jadi saya berbagi dua. Jadi sama ada satu tempat lagi yang memang khusus, itu di situ memang kayak seperti posko gitu loh. Oh, oke. Jadi dia udah tahu. Jadi kalau mereka butuh untuk makan Jumat Barokah, kayaknya mereka juga menunggu dari kita iya, gitu iya, kan. iya, iya, Jadi iya. saya juga nggak usah nyari-nyari Nggak nyari lagi. tempat lagi ya. Heeh. Iya, iya, Kebetulan itu di depan itu juga ada, di depan komplek itu udah ada kayak seperti pos untuk apa tuh Jetlinko, supir-supir itu, ada oke. satpam-satpam, terus ada supir-supir driver untuk ojol, kayak oke. seperti itu Pak Rija. Oke, siap. Ini menarik nih. Tapi dari cerita kegiatan keluarga kemudian berlanjut sampai sekarang, apa sih yang menginisiasi atau mengide kita nih harus berbagi kayaknya nih? Apa tuh sebenarnya yang memulai itu tuh? Gitu ya. Jadi gini, kebetulan ayah saya itu yang ngajarin ini semua tuh dari ayah saya. Oke. Nah, jadi ayah saya itu ngedidik saya tuh dari kecil kali ya. Dari kecil ya? Dari kecil gitu ya. Dari untuk- ukuran berapa senti kecil? ya sampai sebesar ini. jadi ayah saya tuh waktu masih kita kecil-kecil tuh memang udah mendidik, memberi. Memberi kepada keluarga gitu, memberi kepada sahabat dan teman seperti itu. Jadi pada saat itu kalau ayah saya itu ngedidiknya seperti ini. Ini hari Jumat, kalian tuh punya uang jajan udah disisihin belum? Seperti itu gitu kan. Kadang-kadang itu kalian kasih seperti itu, Pak, untuk apa gitu kan nggak harus hari Jumat aja saya harus memberi Jumat Barokah. Lebih banyak manfaatnya hari Jumat itu dibanding hari-hari yang lain. Oke. Jadi terbesit terus tuh. Harus kayaknya saya juga punya uang sedikit. Bapak saya bilang nggak perlu harus takut. Punya uang 50.000, berbagi 30.000, besoknya kamu akan dapat lebih dari itu, seperti itu. Nah udah, jadi di benak saya udah terus segitu. Jadi saya nggak pernah takut tuh. Oh, saya bakalan nggak punya uang nih. Kalau uang saya cuma 50.000, saya nggak bakalan berani berbagi. Saya berbagi aja. Insya Allah. Kayaknya tuh nggak pernah susah di dalam hidup itu. Iya. Ya kan kayaknya santai aja gitu sepertinya. Gitu Luar aja Pak. biasa. Itu yang menginisiasi ya, Iya. ajaran dari orang tua Ya, ya. dari ayah saya, Bagaimana betul. dari kecil diajarkan untuk berbagi Iya, untuk sekitar berbagi, lingkungan ya. betul. Jadi kalau punya uang 50.000 bisa dibagi 30.000, boleh kayaknya dibagi ke saya. Boleh Pak. boleh ya? banget, boleh Oh, spontan tuh langsung dijawab boleh. Iya, boleh. Aduh. Oke, nanti di bawah kita dibagi 3. Iya, yuk. Oh iya. Gitu. Nah, ini apa namanya, kan tadi udah berbagi sekitar 50 sampai 100. Kemudian berbagi di lingkungan sekitar yang membutuhkan, dan juga di masjid tadi ya. Kemudian udah juga dibahas tentang latar belakang kenapa kegiatan itu berlangsung gitu ya. Dari diajarkan orang tua, kemudian dari lingkungan keluarga mulai berbagi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, itu masak sendiri atau gimana? Nah, jadi gini, kebetulan saya tuh kan punya catering. Oke. Catering ya, jadi ada yang membantu. Oh iya. Saya juga ngajarin juga nih sama si mbak-mbak nih. Oke. Mbak, kalau ini kita tuh untuk berbagi. Jadi saya nggak untuk sharing untuk uang seperti kalian saya beri seperti catering, oke. Nah, seperti itu. Jadi mau nggak gitu kan? Kalau kamu nggak punya biaya untuk berbagi, tenaga pun itu juga sudah berbagi loh. Saya bilang seperti itu kan. Ya udah saya mau, pokoknya saya yang penting ikhlas, redo, lillahi ta'ala. Udah pokoknya
masuk aja deh ikut ya Jumat Barokahnya ya, jadi tenaganya aja ikut ya, oke ya udah nggak masalah Pak. Oh. Tapi saya kadang-kadang masak udah lebihan, nih bawa kalian untuk pulang. Iya, iya, iya. Seperti Oh, jadi ada porsi untuk bisnis catering, iya. di mana ada harga jual tertentu. Iya. Ini ada porsi untuk Jumat Barokah Betul. yang tidak mengambil keuntungan. Tidak sama sekali. Dan juga diajarkan ke apa namanya yang membantu untuk memasak. Ini kita berhitungnya untuk berbagi ya, nggak dihitung secara bisnis ya, gitu ya. Iya. Oh, Jadi oke. saya juga kalau memangnya berbagi untuk catering ya profesional. Cuman kalau umpama Jumat Barokah ya khusus memang betul-betul untuk berbagi. Oh, Tenaga oke. pun untuk berbagi semuanya. Oke. Kalau Pak Rijal lihat itu menunya juga memang bukan menu apa ya, bukan menu untuk yang abal-abal lah gitu Iya, gitu kan. iya. Karena memang kita kan seminggu sekali memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Betul. Jadi semuanya juga saya yang terbaik. Kadang-kadang gini Pak Rijal tuh saya kadang-kadang suka ngeliat di masjid itu ya sedih juga ya ngelihatnya ya. Kenapa, Akhirnya makanan itu jadi mubazir. Dibungkus-bungkus seenak-enaknya itu, saya bilang aduh kok nggak Jadi makan. ngenes gitu ya. Ya, karena Akhirnya kualitas. akhirnya mubazir dibuang. Dan Jadi itu saya sayang akhirnya, betul-betul saya buat Jumat Barokah itu ya betul-betul seperti catering, Standar seperti menu itu. catering. Ya, Iya. standar menu catering. Oke. Jadi udah ada alat makannya seperti itu. Nah, ini ketika dipikirin bahwa menunya harus standar catering, kemudian menunya sekian banyak, yang ngebantuin juga diajak kerjasama, mau nggak nih nggak dibayar misalkan gitu ya kasarnya ya. Pertanyaannya itu biayanya dari mana ini? Biayanya ya itu ada aja ya sepertinya. Iya, ya. Kadang-kadang juga pada teman-teman juga kalau saya lagi bilang, saya tuh ambil satu box itu tuh 10.000 Pak Rijal. Oke. 10.000 ya. Kadang-kadang ayam tuh 1/4 ekor udah pakai nasi, lauknya tuh 3 macam, 2 macam jadi 3 macam ya. Ada sayur, ada ayam, ada tempe apa. Jadi teman saya bilang ini 10.000, kok masuk di akal nggak sih gitu. Ya nggak usah dipikirin masuk di akal gitu kan. Yang penting bisa nggak, harus bisa kalau saya. Cukup nggak? Ya harus cukup kalau saya. Ya alhamdulillah selama ini saya bikin ya udah berapa puluh tahun saya bikin. Ya alhamdulillah saya nggak pernah kekurangan tuh. Ada aja. Sebentar nih, jadi satu box dia hargai 10.000, Ya. tetapi 10.000 itu berdasarkan versinya Bu Meni ya, bahwa ada nasi, ada ayam, ada sayur, ada lauk yang lain. Ya. Mungkin yang orang lihat bilang, oh ini sih kalau dibeli di warung nggak 10.000 nih, mungkin bisa jadi 15.000 atau 17.000 begitu maksudnya. Ya, seperti Gitu ya. Ya. Tapi buat Ibu Meni enggak, ini bisa dengan 10.000 di packaging, apalagi yaitu tenaga nggak dihitung, niatnya berbagi gitu ya, kualitas dijagain, maka itulah yang terjadi gitu ya. Ya, seperti itu. Karena pure murni betul-betul memang untuk berbagi ya. Dan jadi tidak jangan berbagi dengan barang yang kurang baik gitu ya, sehingga orang tidak begitu menikmati gitu. Betul. Jadi terus terang, jadi kalau saya punya Jumat Barokah itu yang ditunggu sama umat jamaah-jamaah di masjid itu sama orang-orang yang itu memang betul-betul dari catering olahan mayang nih. Gitu kan. Oke. Nah, nama catering-nya namanya olahan mayang. Oke. Sekalian promosi ya. Oke, Brighters. Jangan lupa tuh olahan mayang. Ya, catering olahan mayang. Ya. Ini yang rajin memberikan Jumat Barokah nih. Ya, gitu Pak Rijal. Siap. By the way, nggak apa-apa nih kita sekalian berpromosi nih. Olahan mayang itu ada di mana lokasinya dan gimana cara ngubunginnya? Oh ya, kami ada di Jatiwaringin, di KPAD Jalan Zeni nomor 100 Jatiwaringin. Ada juga IG-nya loh Pak Rijal. Oh, ada IG-nya. IG-nya apa namanya? IG-nya namanya Olahan Mayang. Olahan Mayang. Iya. Jadi berarti kalau yang ingin tahu apa itu kegiatan Jumat Barokah dan bagaimana menunya, bisa ketemu di IG-nya Olahan Mayang. Olahan Mayang. Iya.
Ayo buka dulu lah olahan mayang kayak apa? Ya. Gitu. Tapi kalau saya jual untuk profesional ya, untuk Ya, ya, catering ya, ya, ya. dengan menu seperti Jumat Barokah itu ya saya 35.000 Pak Rizal. Oh. 35.000. Iya, harga jualnya 35.000. Karena ayam juga ayam yang seperempat ekor, Ya, bukan ya, yang ya, satu ya, ekor ya, saya ya. potong 8, enggak. Ya, Jadi ya, satu ya. ekor tuh ya saya potong Ya, ya. 4 Jadi seperti. karena tujuannya berbagi, Ya. dihargain 10.000, tapi itu sebenarnya harganya bahkan sampai 35.000 ya. Ya. Itu kalau orang ingin berdonasi, misalkan nih ya, Bu Meni, saya ingin dong ikutan Jumat Barokah lewat Ibu Meni, satu kotak dihargain 10.000. Kemudian dia punya uang 10.000 nih misalkan, maka dapat 10 box dong. 100.000. 100.000 Ya. ya, 10 box ya. Padahal itu 350.000 loh. Ya, iya. Iya kan? Iya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian apakah yang 10 box itu disalurkan lewat Ibu Meni atau dia bisa nyalurin sendiri? Nah, itu kembali lagi kalau saya serahkan lagi kembali kepada customer ya, Oke. gitu kan. Ini Jumat Barokahnya mau dibawa sendiri atau mau berbagi melalui saya, gitu kan. Kalau biasa sih teman-teman, kebetulan saya lagi ada selamatan, ada nazar gitu kan, bisa nggak bikinin untuk 50 saya sendiri, ya nggak ada masalah. Oh, Dengan harga yang sama. Jumat Barokah. Iya. Karena tujuannya Jumat Barokah Iya, ya. tujuannya memang Jumat Barokah. Jadi dia tinggal bayar sejumlah box yang Box, diinginkan dengan iya. nilai 10.000. Iya. Kemudian silakan disalurkan sendiri. Silakan salurkan sendiri. Oke. Seperti itu. Aduh, sayang nih menunya nggak dibawa nih. Kalau menunya dibawa, saya sambil interview sambil makan ini. Padahal udah diingetin tadi ya. Ya ampun. Udah Next ya. diingetin nggak kebawa karena langsung dibagikan ke orang ya. Langsung Iya, iya. dibagikan. Karena niatnya gue bagi aja lah. Iya. Ngapain si Rizal makan nasi gitu ya? Karena gini, karena kita udah rutin setiap minggu, setiap Jumat, itu jadi petugas masjid Iya. Marbot? Marbotnya itu udah jam 10:30 itu udah ke rumah. Oh. Bu udah ready gitu. Oh, udah saya udah siap siapkan dan berbagi. ini. Ah, Iya, sudah. iya, Terus iya. nanti yang dari depan sendiri pun juga udah siap. Jadi saya nggak perlu muter nyari lagi. Tempat lagi ya. Nah, Karena mereka sudah tahu rutinitasnya udah tahu, kadang nggak seperti itu. Karena kan kita nggak jauh-jauh Pak. Iya. Belum lah ya, nanti umpamanya ya insya Allah Tuhan kasih kita kesehatan gitu kan, dikasih kesempatan lagi untuk lebih mengembangkan lagi ini ya, kenapa tidak kan seperti itu. Iya. Waduh, Boleh. menarik ya. Bagaimana Mas Ilham, tertarik untuk ikutan Jumat Barokah, Brighters? Tertarik untuk ikut Jumat Barokah? Ya, mari kita berbagilah Ya, dengan lingkungan ya. Mungkin kita mulai dengan lingkungan kita dulu nih yang kecil-kecil yang gitu kecil-kecil. ya. Nah, ini kebetulan ada Ibu Meni nih yang mau membantu juga nih. Iya. Jadi kalau Brighters ada yang berkeinginan untuk melakukan Jumat Barokah tapi nggak sempat masak atau nggak berkesempatan untuk menyibukkan diri dengan istri atau keluarga yang lain, boleh loh. Iya. Kontak Ibu Meni ya. Ya, boleh. Di silakan. olahan mayang tadi. Iya. Sehingga kemudian udah dibantu bikinin, diambil, didistribusikan sendiri gitu ya. Dan saya juga tidak maksimalkan order, enggak. Mau Bu, saya ada rezekinya cuma 2 box, yang nggak ada masalah. Nah, itu kan untuk pembelajaran dulu kan. Iya benar. Saya juga dulu cuman 5, gabungan 5, nggak ada masalah, lama-lama jadi. Cuman karena sekarang mbaknya ini kan cuman yang bantu saya kan 1. Tinggal Jadi 1 ya? sekarang ini untuk sementara ini saya hanya membatasi 100 box. Oke. Itu hanya saya berdua loh Pak Rizal. Yes. Wah, mantap, luar biasa. Untung di usia yang masih muda ini. Muda ya. Iya. Jiwanya muda. Oh, jiwanya muda. Loh, tampilannya juga kok. Jiwanya harus muda jiwanya. Jiwanya masih muda ya. Iya. Nih saya yakin nih teman-teman Ibu Meni yang menonton live di TikTok maupun kegiatan di YouTube-nya Bright Indonesia atau dengerin radionya sekalian pasti lagi senyum-senyum nih. Iya. Dan jangan senyum-senyum aja, ayo ikut gabung. Iya. Ini nggak nyangka loh,
Ibu Meni yang berapa tadi usianya 25 ke atas? Ya, jalan-jalan. Ya, tapi masih punya energi yang sangat luar biasa ya. Harus ya. Harus. Jadi usia boleh tua, jiwa harus muda. Gitu ya. Seperti itu. Ya itu yang bikin kita jadi jiwa muda. jadi awet muda juga. Nah, ini yang pertanyaan saya selanjutnya sebenarnya nih. Ini Jumat berkah. Berbagi sama orang. Ya. Jangan-jangan berkahnya udah dapet dari Ibu Meni sehingga selalu ceria dan bahagia nih. Nah, itu kayaknya. Gitu ya. Iya, kayaknya seperti itu. Jadi saya nggak berpikir untuk apa susah lah. Aduh, yang ini yang begitu nanti mau susah nggak punya uang ke depannya ntar gimana? Saya lillahi ta'ala aja. Gitu aja. Nggak pernah memikirkan, duh gimana besok, gimana ntar ini gimana besok uang tinggal segini, mau dibikin Jumat berkah. Nggak usah dulu deh Jumat berkah. Enggak, saya jalanin aja terus aja. Jalan aja. Nggak tahu lah pokoknya rezeki mah tahu-tahu ya ada aja rezeki gitu kan. By the way ngomong-ngomong nih ya tentang cateringnya nih. Cateringnya masakannya jenis apa aja? Nah, kalau saya biasanya jenisnya tuh makannya karena gini. Saya tuh ngikut hobi saya sendiri tuh. Jadi kalau di olahan mayang itu terkenalnya memang tumpengannya. Tumpengannya. Jadi saya bikin tuh tumpengannya tuh sampai tumpeng untuk 75 packs. 75 orang. 75 orang satu tumpeng. Oh, besar dong ya? Besar. Jadi bisa 2 meter. 2 meter gitu. Oke. Nah, itu biasanya kalau mau order, ini kita jadi promosiin olahan mayang. Promo nih. Gak apa-apa nih, ya kan? Karena kebaikan Ibu Meni juga yang sering berbagi kan. Jadi Radio Bright ikut berbagi lah, mempromosikan. Iya. Itu untuk 70 orang itu berapa biayanya? Kalau menu standar itu gini, ada macam-macam. Ada macam-macam Pak Rijal. Jadi ada kalau umpamanya tumpengnya itu kan ada standar tumpeng ya kan. Itu biasanya kalau untuk saya per orang itu ya 35.000. Jadi per dikali porsi ya? Dikali 75 packs umpamanya. Baru saya kena lagi untuk biaya garnisnya. Nah, kalau umpamanya dia di tumpengan itu kan kita mainnya di garnish. Gitu. Yang mempercantik itu di garnishnya. Ya. Dan itu biasanya untuk kegiatan apa aja, Bu? Biasanya itu kalau saya itu rutinitasnya itu selamatan kantor. Selamatan kantor. Seperti itu. Ulang tahun kantor tuh berarti ya? Ulang kantor. Jadi saya lebih banyak pelanggan saya memang corporate kantor-kantor. Walaupun sebenarnya individu juga bisa dong order. Bisa. Saya ingin order buat acara keluarga bisa dong. Boleh. Ya kan? Boleh. Acara arisan atau acara apa bisa dong. Bisa dong. Boleh ya kan? dong, boleh. Nah, biasanya kan kalau tumpengan yang tadi 75 porsi sampai 2 meter. Ya. Kalau seandainya tumpengannya kecil aja, Bu, untuk 10 orang. Sisanya dibikin box, bisa juga ya. Boleh. Kombinasi kayak gitu ya. Boleh. Harganya tinggal disesuaikan kebutuhan, ya kan? Kalau sekarang itu kita harus ikut zamannya. Sekarang zamannya tampahan kecil pakai keranjang ya, kita harus ikut. Gitu, zamannya harus ikut. Kalau enggak kita zamannya dulu lagi ya ada susah deh tuh, tinggalan juga. Jadi kita harus zamannya lagi sekarang gini harus ikut lagi. Bu, menu tumpeng itu apa aja sih, Bu, isinya, Bu? Jadi kalau nasi tumpeng itu tuh ada untuk selamatan tuh biasanya tuh kuning. Nasinya ada kuning. Nasi kuning. Ini yang standarnya nih ya. Ada nasi kuningnya, ada sambal goreng ati, terus ada nasi ada ayam goreng, terus ada tempe orek tempe, terus ada perkedel seperti itu, terus ada telur, macam-macam. Nanti ada bilang, Bu, saya menunya ditambahin pakai sate, boleh pakai sate. Ada tambahan menu lain boleh. Ya boleh. Bu, minta sayuran lain, misalkan capcay atau apa boleh? Boleh aja. Kalau gini. Sebenarnya kalau tumpeng itu kan ada pakemnya. Nah,
Pakem di Jawa itu tumpengan untuk selamatan rumah itu beda lagi. Oh, oke. Tumpeng untuk ulang tahun itu beda lagi. Tumpeng untuk naik bumbungan rumah, nah itu lain lagi isinya. Oh, gitu. gitu. Jadi Beda-beda. beda-beda. Wah, kalau saya tahunya sama aja, yang penting saya makan jadi. Yang penting enak. Padahal beda-beda tuh. Beda-beda, ya? Oke. Cuman karena kita sudah di Jakarta, ya sudah akhirnya membaurlah dengan menu-menu masa kini seperti itu. Oke. Kadang-kadang kalau nasi kuning itu kan nggak masuk di urap. Urap itu masuknya itu di tumpengan nasi putih. Oh, oke. Tapi karena customer mintanya, Bu, nasi kuningnya saya maunya pakainya urap. Ya mau nggak mau, tapi sebenarnya pakemnya nggak ke situ. Oh, Pakemnya nasi urap itu di nasi tumpeng putih. putih gitu. Ya. Cuman karena maunya customer ya, saya ya ikut maunya. aja, karena tujuannya memang untuk dimakan. Ya, dinikmati. seperti itu. Tapi hampir rata-rata kalau di Jakarta itu saya paling 1-2 ya yang dapat yang pakemnya. Oke, yang formil ya Mas. Yang ikut pakemnya nasi tumpeng ya. ya. Yang lain-lainnya sih kayaknya seremonial aja. Ya, untuk ulang tahun, untuk kantor, dan banyaknya sih saya kantoran. Selain tumpeng, ada menu lain nggak yang bisa diorder nanti? Misalkan kue-kue kah atau apa? Ya, kebetulan memang kita juga jadi ada kue jajan pasar. Oh, oke. Nah, itu sekarang tuh ada rebus-rebusan. Oh, rebus-rebusan. Karena makan sehat. Ada jadi satu kotak itu isinya tuh, Bu Meni, saya minta rebusan. Jadi rebusan itu ada singkong, ada ubi, terus ada kacang kedelai, terus ada jagung. Itu sekarang lagi ngetren. Rame ya. Yang ngetrennya justru itu. Sekarang kan orang kan pola hidup sehat. Iya. Gitu kan. Kalau kita lihat kok makanan kampung gitu. Iya. Padahal itu loh yang sehat. Nah, sekarang lagi ngetren lagi. Ngetren banget itu sekarang. Jadi, wah ini pesanannya gituan, bukan kue-kue kayak sus kayak gitu biasa ya kan. Nah, sekarang udah nggak ke situ lagi mainnya. Jadi kacang rebus, kedelai rebus, pisang rebus, singkong rebus, seru kan? Jagung rebus, lucu jadi. Itu kalau ada minuman tambahan bajigur lebih enak. Bikin lagi bukan bajigur, apa nah? Bir peletok. Ya, zamannya sekarang kan bir peletok. Nah, kayak gitu sekarang. Jadi orang kayaknya sekarang udah menuju hidup sehat. Menuju hidup sehat. Iya. Baik. Bu Meni, saya pengen jadi penasaran nih. Berarti saya penasaran kenapa? Kayak di apapun yang diorder bisa aja nih disiapin sama Ibu Meni ini. Nah, persoalannya nih, yang jadi persoalan tuh enggak saya nggak tahu nih, tapi saya mau nanya nih. Siapa yang mesen? Apakah di usia muda, orang tua kebanyakan nih pelanggannya, atau ada nih anak-anak ABG atau Gen Z yang ingin pesan karena ingin ngerayain ulang tahun atau apa? Itu gimana? Kalau biasanya sih kalau di saya tuh nggak pernah ngelihat usia si customer ya. Kadang kan online aja gitu kan. Tapi kalau rata-rata sih sepertinya nggak jauh dari usia aku deh kayaknya. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau ibu-ibu muda atau anak muda boleh order dong. Boleh aja kayak anak-anak makan Iya, anak-anak. tapi persoalannya kan kadang-kadang anak-anak muda sekarang ada permintaan-permintaan yang ya tadi di luar pakem atau ada yang khusus. Dan itu siap-siap aja ya. Nggak ada masalah. Jadi saya pokoknya ikut Palu Gada. Apa lu mau gua ada. Seperti itu. Ya kan? Karena gini, di luar saya juga dari hobi, ya saya kembangkan. Jadi saya juga ikut kursus. Harus seperti itu. Jadi kursusnya itu saya kursus catering. Jadi kalau saya kursus itu saya udah tahu takarannya, udah tahu umpamanya beras untuk 1 liter ini, kalau prasmanan untuk berapa orang, kalau nasi box 1 liter itu untuk berapa orang, itu dari manajemennya itu udah ada semua sekolahnya seperti itu. Siap. Jadi sekarang ada kursus ini, ya saya harus ikut. Siap. Harus ada garnish nih sekarang gambar mukanya orangnya yang ulang tahun.
itu harus siap juga saya. Oh, oke. Nah, jadi saya ikut kursus lagi tuh. Mengikuti Nah, zaman jadi berarti kalau ya. nanti Pak Rijal ulang tahun, Oke. ntar mukanya Pak Rijal saya taruh tuh Di buah apa? di buah semangka. Iya kan? Seperti kayak itu. Oh gitu ya. Nah, Oke. cuman oke. mudah-mudahan kalau orang kita ini kayak sepertinya ya, tapi tidak semua. Oke. Sepertinya kalau itu kan seni, Oke. ya kan? Iya, Seni. iya, iya. Jadi belum bisa tuh melihat seninya orang itu, taunya mahal ya. Tapi kan bikinnya itu kan saya berapa hari tuh. Iya, iya, iya. Mau saya iya, mempersiapkan garnish itu kan Oh. 2 hari sebelumnya tuh. Iya, iya, Nah, iya. seperti iya. itu. Wah, keren juga nih ya. Nah, jadi Berkarya di makanan ya yang Ya. akan disajikan ya. jadi nggak kalau si tumpeng itu tidak sesimpel membuat nasi box. Oh. Seperti itu. Jadi kalau saya nasi tumpeng itu kenapa dia lebih ribet itu karena si garnish-garnishnya itu saya tidak bisa serahkan kepada orang lain. Iya, iya. Harus iya. saya sendiri. Oh. Seperti itu. Siap. Ya. Jangan-jangan dulu di sekolah jago melukis nih. Enggak juga. Saya paling bodoh loh melukis. Oh, loh. iya? Paling nggak bisa. Oh iya. Oh iya, emang dulu kita nggak sekelas ya? Dulu nggak sekelas kan? Jadi saya paling nggak bisa melukis. Oh, gitu Cuma ya? sekarang kan kursus garnish itu ternyata begini, Oh. begitu. Nah di YouTube juga kan banyak. Sekarang udah banyak banyak ya. lah di YouTube ya. Iya, iya. Cuman saya yakin kalau di YouTube itu triknya itu nggak bakalan dikeluarkan karena itu sekolah garnish itu mahal Pak Rizal. Oh iya. Mahal Iya, tuh. iya. Terus pisaunya juga kan kita juga Khusus harus ya? tahu khusus. Iya, Nah, seperti iya. pisaunya juga ada yang murah, ada yang mahal ya, ada kualitas ya, ada rupa. Iya. Jadi memang saya setiap ada kursus 6 bulan sekali, Bu, ada kursus ini, ikut. Bu, ada kursus ini, ikut. Padahal cuma gini doang gitu. Tapi kan batin puas. Iya. Jadi keinginan untuk belajar terus Harus ya. terus. Ya itu karena memiliki jiwa muda Nah, tadi ya. harus terus. Iya, Jadinya iya. karena ilmu itu nggak ada habis-habisnya. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Jadi merasa saya bisa. Ternyata bisanya saya malah di bawah mereka. Ya jadi terus harus belajar terus. Di mana aja kayaknya ya itu. Iya. belajar. Waduh, luar biasa nih Bu Meni, saya hampir terbengong-bengong nih mendengar ceritanya nih. Iya nih. Jadi selain berbagi juga ada bisnis catering, tumpengan ya. Dan kalau ada yang ingin belajar memasak boleh juga kayaknya nih ke rumahnya ya. Boleh nanti kalau umpamanya dari karyawan Bright untuk mau belajar garnish, boleh nanti saya ajar. Wih. Boleh. Wah, kita bisa syuting di lokasi nih, Om Ilham. Boleh nanti saya ajarin cara membuat bunga dari ketimun, bunga dari pepaya, boleh, nggak ada masalah. Oke, siap. Iya. Ini juga bisa jadi bahan tutorial nantinya Boleh. nih teman-teman kita di. Cuman kalau untuk tutorial saya nggak ngerti, gaptek, saya tuh gaptek. Gitu ya? Jadi mendingan saya kalau untuk belajar, Bu Meni belajarin dong. Ya udah, oke, belajar. Oke. Free. Jadi kalau buat belajar masak-memasak atau belajar garnish, oke nih. Tapi kalau untuk teknologi gaptek katanya. Iya, untuk teknologi saya gaptek. Ibu-ibu sekarang kali ya, nggak semua kali ya. Kebetulan saya doang. Jadi gaptek. Iya. Bu Meni, ini udah ngobrol panjang ya tentang Jumat Barokah dan bisnisnya Bu Meni nih berarti ya. Apa tadi? Apa namanya? Olahan mayang. Olahan mayang. Ada di Instagram. Ada di Instagram, ada di IG. Ada di Instagram, IG. Ada di TikTok. Ada di TikTok juga ya. Iya, ada di TikTok. Boleh nih kita lihat-lihat nih hasil karyanya Bu Meni ini. Bahkan kalau perlu nyobain juga nih makanannya. Boleh, nanti saya masak di sini. Di Gitu ya? Yuk. Asik. Sambil belajar ya. Mantap. Karyawan Bright-nya kan banyak tuh karyawannya Bright ya. Bu Meni, di sesi terakhir ini kira-kira apa yang ingin disampaikan sama Brighters nih, pendengar Radio Bright? Kalau dari saya sih
berkarya itu tidak ada habisnya. Sampai kapanpun, sampai usia, sampai nggak ada batasnya lah ya pokoknya terus berkarya. Nah khusus untuk wanita cari penghasilan sendiri. Jadi tidak berpengaruh kepada penghasilan suami seperti itu. Apalagi untuk masak ya, itu dijadikan hobi, itu dijadikan uang. Dan jangan lupa Brightes, karena Bu Meni ini orangnya low profile ya, dia lupa mengingatkan bahwa berbagi itu juga menjadi bagian dari hidup tuh. Waduh. Betul banget tuh. Gitu ya. Betul. Ya, saya jadi belajar banyak nih. Kapan ya saya bisa berbagi melalui Ibu Meni ini untuk berbagi Jumat Barokah? Harus udah mulai tuh, harus dari kemarin-kemarin kan. Oh gitu ya. Iya. Jadi nggak ada kata terlambat. tidak ada kata terlambat. Betul, ya. tidak Kapanpun bisa mulai ya. Betul. Mulai dari yang kecil 10.000, Ya. satu box boleh. Boleh. Mau 2 box boleh. 10 box ya alhamdulillah gitu ya. Boleh. Iya kan, rutin aja ya. Rutin aja. Iya, Jadi nanti jadi satu kebiasaan. Jadi Saya kalau saya keluar kota pun saya bikin loh Pak Rijal. Tetap saya buat itu. Oke, karena udah banyak juga tuh yang berharap ya, waduh Jumat Bu Meni pergi nih kosong nih, nggak ada itu ya. Tetap itu saya Tetap bikin. jalannya. Tetap bikin. Masya Allah. Jadi si mbaknya udah tahu. Oke, Bu Meni terakhir Ya. kesan pesannya duduk di Radio Bright. Di sini saya dapat satu kehormatan, bisa sharing Iya, ya, bisa iya. berbagi satu kebaikan. Iya, Jadi kalau tidak dengan Bright, saya mungkin nggak bisa untuk berbagi nih, nggak bisa sharing sama yang lainnya. Gitu ya, Iya. iya. Jaya terus Bright ya. Alhamdulillah, amin. Amin. Nyaman kan duduk di sofa Radio Bright? Hah? Nyaman. Untung saya pakai baju biru, jadinya merah ke biru kan jadi ngejreng ya. Gitu ya? Iya. Iya, saya kebetulan biru-biru nih. Biru. Tapi bantalnya merah. Iya. Oke, Brightes. Itulah bincang-bincang saya sama Ibu Meni yang sudah berbagi pengalaman tentang Jumat Barokah dan bagaimana kegiatan ini bisa rutin dan terinisiasi oleh ajaran orang tuanya yang mendidik dari kecil untuk terus berbagi dengan apapun. Dan satu hal lagi, olahan mayangnya jangan lupa. Wah, jadi tempat favorit saya nih ntar nih. Nasi bok yang ingin berbagi Jumat Barokah 10.000. Yang harga normal 35.000, bisa dibandingin kan, bisa dibayang-bayangin kan. Ya. Luar biasa. Bu Meni, terima kasih sudah hadir di studio Sama-sama, Radio terima Bright. kasih juga. Jangan bosan-bosan dan jangan kapok-kapok untuk main ke studio Radio Bright. Ya, Kalau ada yang ingin disampaikan lagi atau diajak teman-temannya, yuk kita ngobrol di studio Radio Bright. oke, siap. Sambil ngopi, sambil minum teh, sambil menikmati kotak kuenya Bu Meni nantinya. Siap. Brightes, kita sudahi dulu acara ngobrol-ngobrol santai bersama Ibu Meni. Kita jumpa lagi di saat tamu-tamu yang lain datang di studio Radio Bright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.